Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami di Autodidak Channel. Oke, kali ini kami ingin mengulas tentang shockbreaker produk dari ISS. Untuk tipenya adalah shockbreaker ISS Pro Plus atau bisa dibilang saudara dari Pro ZR. Shockbreaker ini ukurannya 30 cm. Bisa digunakan di motor Matic single shock seperti Beat, Carbide Carbo, Vario Carbo, Scoopy Carbo, Yamaha Vino, Yamaha Mio, dan lain sebagainya. Untuk Vario dan yang lainnya seperti Villano, seperti Honda Gear, mungkin Yamaha Gear mungkin bisa ya, tapi untuk ukurannya mungkin agak ceper. Oke, langsung aja. Ini shockbreaker original, bisa dilihat di sini. Lalu ini ya, memang sih kita dapatnya nggak baru. Ini kepunyaan dari teman kami sebelumnya. Usernya menggunakan Honda Beat. Alasan dilepas karena ada sedikit kejanggalan. Jadi dari penggunaan, kalau nyaman sih nyaman, tapi untuk jalan agak bergelombang, katanya agak ada suara kayak ceduk-ceduk gitu. Nah, ini saya nggak tahu ceduk-ceduk ini kayak gimana. Akhirnya ini saya bawa, tak coba di motor saya. Motor saya ada Yamaha juga, Yamaha Villano. Nah, setelah saya pakai, memang ada suara kayak ceduk-ceduk seperti itu. Ketika kita setel di kompresi yang paling empuk. Tapi ketika kita setel di kompresi yang paling keras, ceduk-ceduknya hilang. Tapi ya keras. Saya merasa shockbreaker ini keras. Cuman ada beberapa yang bilang ini shockbreaker tipe soft. Dan yang keras adalah tipe ISS DTG, bukan yang Pro Plus. Nah, yang di depan kita ini Pro Plus ya. Ada tulisan plusnya ini. Kelihatan nggak? Nah, sebenarnya saya ingin tahu ini yang dimaksud empuk atau soft dari produsen itu soft apanya ya? Dari pelnya, compression, atau dari ribbonnya? Soalnya ya ini menurut saya keras, nggak empuk seperti yang dibilang. Jadi maklum ya, setelan beberapa orang memang beda-beda. Untuk berat badan saya sendiri ada di 60 kg. Jadi bisa dibilang cocok untuk penggunaan shockbreaker ini. Oke, ini saya mau bongkar. Saya lihat compressionnya ini kayak gimana, lalu ribbonnya juga seperti apa, dan kekerasan pernya kayak gimana. Oke, baik, ini shockbreaker sudah kami bongkar ya. Jadi ini dratnya cukup dalam, dia nggak seperti drat-drat di motor standar, shockbreaker standar yang bawaan motor ya. Mungkin bisa jadi 2 kali. Untuk bagian tabungnya seperti ini ya, bisa dilihat. Oke. Tipe Pro Plus ya ini ya, ada tulisan plusnya ini, made in Thailand. Ini kami nggak maksud apa-apa, cuman memastikan ini produk original yang kami review ya. Nah, di sini ada setelan preloadnya.
ada berapa sih setelannya. Ini setelan paling pendek, paling soft, naik 1 2 3 4 5 6, udah mentok 6 step ya untuk setelan preloadnya. Kemudian mari kita cek untuk compressionnya. Cukup keras ya. Dia naik, reboundnya agak lambat sih. Kompresinya keras. Kalau untuk rebound biasanya pengecekannya ditarik gini. Kalau untuk shock breaker bawaan motor seperti Honda Beat, Yamaha Mio, itu kayaknya nggak sekeras ini deh. Biasanya yang keras itu Yamaha, tapi kompresinya nggak sekeras ini. Saya pikir kalau ini settingan bawaan pabriknya bisa lebih soft untuk kompresinya, mungkin bisa lebih nyaman sih. Jadi ada beberapa hal yang saya rasakan ya dari penggunaan saya pribadi selama 2 minggu. Ketika di jalan bergelombang, ini rasanya enak, ayunannya juga stabil. Tapi ketika ada kayak gundukan tiba-tiba, dia kayak bantingannya itu keras. Jadi misalkan gini ya, ini motor, ini ada gundukan, langsung dek gitu. Jadi apa ya, dia nggak langsung nyerang. Ketika ada gundukan, dia nggak langsung nekan ke dalam. Jadi ada kayak semacam tahanan di asnya ini, kompresinya tinggi. Ya itulah, mungkin memang nggak diperuntukkan di jalan yang bergelombang atau yang banyak lubang-lubangnya kecil-kecil gitu ya, aspal lubang kecil atau aspal nambalan, kayaknya nggak cocok untuk pakai shock breaker ini. Kalau untuk perkotaan kayaknya masih cocok. Terus untuk reboundnya sendiri, ya saya rasa cukup lah. Jadi dari keras banget nih saya tekannya ini ya, tarik, oke lah. Kalau biasanya shock breaker itu ditekan gini tuh ringan, ini keras. Baru ketika naiknya ini dia keras. Tapi ya saya nggak tahu sih ya, ini settingan dari pabriknya ini mungkin untuk peruntukan jalannya kayak gimana. Tapi kalau jalanan di tempat saya domisili di Jawa Timur, Kota Pasuruan, kayaknya ini kurang cocok untuk saya. Tapi nggak tahu kalau teman-teman cocok ya, untuk yang badannya lebih berat, badannya lebih. Terus ini nih, jadi turun naiknya itu juga keras, kayak seimbang sih antara tekan ke dalam dan keluarnya, antara compression dan reboundnya, dia kekuatannya seimbang. Nah ini ya, untuk kekuatan spare-nya sendiri, saya rasa spare dari SS ini soft, empuk ya. Kalau dibandingkan dengan per motor Honda Beat Carbo yang katanya shock breakernya paling enak, ini lebih empuk lagi. Cuman ternyata kompresinya keras, jadi kalau dirasain
kayak lebih keras ini daripada standarnya motor Honda Beat. Oke, cek compression sudah, cek ribbon sudah, cek kekerasan kelenturan per sudah. Sekarang tinggal dari keluhan yang dirasakan teman saya, yaitu cetuk-cetuknya itu kayak gimana. Kalau dari asnya ini ketika saya turunin, saya naikin, memang ada terasa sesuatu yang sedikit mengganjal. Waktu saya turunin keras, waktu ditarik juga keras. Tapi di sini ketika saya tekan ini, nah ini kayak seperti ada speleng, apa ya, kayak ada jarak gitu. Jadi sebelum keras dia kayak nggak ada tekanan dulu. Nah ini bisa dilihat kan, tuk 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 tuk. Mungkin ini ya yang bikin rasa sensasi seperti cetuk-cetuk itu. Saya nggak tahu ini memang seperti ini atau ini ada kesalahan, saya juga belum tahu. Nah, terus ini ketika dari bawah saya tarik ke atas. Nah, ketika dia hampir mentok ke atas, seperti ada kayak lepasan. Kalau dari sini kan naik kan kayak ketahan, tapi ketika di sini kayak set gitu. Nah, set. Nah, ini speleng, jarak, lalu ini set. Nah, mungkin ini ya, saya nggak tahu, karena saya bukan tukang servis shock ya. Ini karena apa, saya juga kurang tahu. Mungkin ini saya coba bawa ke tukang shock breaker di dekat tempat saya. Mungkin ini adalah permasalahan ini menjadi PR ya. Jadi ini coba saya dekat. Ini pakai tangan satu bisa. Kalau gini kan keras. Cuman sebelum keras dia kayak ada spelling gitu. Mungkin ini jadi kurang enak ya. Ketika ada guncangan kecil dia bakal tuk 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 gitu kali ya. Jadi harusnya ketahan oleh hidrolik. Jadi dia nggak ketahan di berapa mili ini ya. Sekitar 2-3 milian lah geraknya ini ya. Oke, sekian mungkin dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.